Pengawasan Obat dan Makanan BB POM gencarkan inovasi PPTIN UMKM 7-in-1. Dan terkait dengan topik kita pagi hari ini, kami akan wawancara PLT Kepala BB POM di Kupang, Bapak Dr. Randus Yosep Nahaklau. Selamat pagi, Pak Yosep. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, salam. Oke, bagaimana kabar pagi hari ini di Kupang, Pak? Iya, Kupang pagi hari ini cerah dan kita semua semangat untuk menyambut hari pertama. Ya. Oke, baik. BB POM gencarkan inovasi PPTIN UMKM 7-in-1, begitu Pak ya. Nah, kira-kira apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit inovasi PPTIN UMKM 7-in-1 ini yang sedang digencarkan oleh BB POM Kupang? Baik, inovasi ini sebenarnya sudah dimulai pada Agustus 2021. Tapi momentumnya sekarang bertepatan dengan program pemerintah provinsi gubernur dan wakil gubernur, yaitu One Village One Product. Momentum ini kita dapat lagi untuk mempercepat lagi supaya kita untuk memberikan kemudahan terutama kepada UMKM obat dan makanan agar supaya produk mereka naik kelas. Nah, sekarang sudah mendapat pelaku baik pada level nasional sebagai inovasi replikasi pada bidang gebiar inovasi dari Kementerian PAN dan NB, dan pada level Badan POM menjadi inovasi pada kompetisi inovasi nasional. Yeah. Nah, inovasi ini sebenarnya adalah di Balai Besar energikan kewenangan yang ada di berbagai instansi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi dalam rangka percepatan perizinan usaha, percepatan perizinan obat dan makanan dari UMKM. Kita tahu bahwa untuk sampai pada produk itu bisa diedarkan perlu ada nomor izin edar. Tetapi sebelum sampai pada nah ini yang kemudian dari hasil survei pendahuluan kami bahwa pelaku usaha kita pertama belum familiar sistem perizinan sekarang yang sudah based on digital. Perizinan dilakukan secara online. Kemudian pelaku usaha kita itu merasa repot kalau harus mengurus izin itu ke sana kemari atau tidak begitu informasi yang komprehensif bagaimana proses perizinan itu dilakukan. Dan kemudian ada juga yang kesulitan dalam akses modal, ada juga belum begitu punya akses pada pemasaran. Nah, ada juga yang belum tahu bagaimana mengurus sertifikasi halal yang kewenangannya ada di berbagai instansi. Nah, ini kami sinergikan sehingga memperoleh izin edar khususnya untuk produk obat dan makanan. Kami gencar mulai ini lebih lagi untungnya bertepatan dengan upaya pemerintah provinsi yang menggenjot atau mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat melalui adanya produk unggulan, dan sebagian produk itu adalah terkait dengan produk obat dan makanan. Kami hadir, Badan POM hadir bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk mendampingi UMKM kita supaya produknya naik kelas, produknya dapat izin edar, mereka punya akses pasar yang lebih luas pada giliran tentu ekonomian di masyarakat harus bawah. Nah, saya kira gambarannya demikian mengenai inovasi ini, inovasi PPTIN
UMKM. Baik, Pak Yosep, ya sejauh ini berapa banyak nih UMKM yang telah mendapatkan pendampingan melalui PPTIN UMKM 7-in-1 ini hingga saat ini, Pak? Ada pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun Ya. terkait dengan pendampingan yang kita sudah berikan. Jadi pada tahun 300 kita keluarkan, kemudian pada tahun 2024 itu hampir 400, dan 2025 ini on progress kita berupaya untuk makin tingkat, sehingga kita berharap tidak lagi ada produk UMKM kita hanya karena keterbatasan informasi, keterbatasan akses diedarkan atau tanda petik terpaksa beredar tetapi tidak punya nomor izin edar, dengan kualitas jaminan keamanan dari produk itu manakala produk itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Iya, dan apakah Demikian. ya Pak Yosep, apakah BB POM Kupang ini juga menggandeng instansi lain terkait dengan inovasi program ini, Pak? Ya. Pusat kuncinya ada pada sinergi dengan berbagai stakeholder, baik yang berhubungan dengan yang bisa mendorong pemasaran UMKM, yang bisa memberikan akses modal kepada UMKM. Jadi tentu kita bersinergi dengan dalam program UHOP ya, One Village One Product, itu kita dengan bidang pemerintah provinsi, baik itu dinas PMD-nya, dinas perindustrian perdagangannya, kemudian dengan pelayanan usaha terpadu Indonesia, Kementerian Keuangan, semua stakeholder yang punya program terkait dengan pemberdayaan UMKM khususnya di bidang obat dan makanan, itu bagian dari sinergi untuk mempermudah UMKM kita, termasuk dengan Kementerian Agama dalam urusan halal. Seperti itu konsep dan aplikasi daripada inovasi ini. Iya. Dan ini kira-kira strategi apa nih yang Bapak dan juga tim terapkan ya agar edukasi keamanan pangan dan ini benar-benar menjangkau hingga ke UMKM di pelosok desa-desa, Pak? Ya, pertama yang masif ya, termasuk juga melalui stakeholder yang ada, bahwa kita mempunyai inovasi PPTIN UMKM 7-in-1 dalam konteks mempermudah, mempercepat, memperlancar UMKM kita di dalam memperoleh izin edar. Itu dari aspek sosialisasinya. Aspek implementasinya kita selalu bergandengan tangan, intens berkomunikasi stakeholder yang punya keterlibatan di dalam proses pemberian izin edar ini, agar supaya memberikan kepada UMKM ini lancar. Oke, baik. UMKM yang menyampaikan kebutuhannya terkait dengan perizinan ini, kita memberikan rapid response ya, sehingga mereka bisa kita bantu dalam rangka mendapat izin edar. Nah itu. Iya. Dan harapan kedepannya ini, oke Bapak, oke baik. Dan harapan ke depan ini Pak Yosep, kira-kira keberlanjutan program ini dan juga dampaknya bagi pertumbuhan UMKM di NTT ini secara menyeluruh seperti apa Pak harapannya? Baik, saya pertama ingin menyampaikan kepada masyarakat pelaku UMKM, urus izin edar produk obat dan makanan tidak susah, ya. Tidak susah. Pemerintah secara keseluruhan sudah bertransformasi dalam hal percepatan perizinan, ya, melalui regulasi, dan kita semua mempunyai komitmen. Ayo kita urus. Kemudian yang kedua, dengan mengurus perizinan ini, Bapak Ibu punya produk akan mempunyai akses pasar yang luas, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memasarkan itu baik secara daring maupun secara luring, dan tentu kami sangat berharap ini yang akan mendorong
produk Bapak Ibu, pemasaran produk Bapak Ibu dan perekonomian daripada masyarakat. Oke. Baik, Pak Yosep, yang terakhir ya kira-kira pesan khusus nih untuk para pelaku UMKM ya agar lebih peduli terhadap aspek keamanan dan legalitas produk pangannya ini seperti apa, Pak? Ya, Bapak Ibu pelaku UMKM, Badan POM punya salah satu misi itu adalah memfasilitasi kecepatan perizinan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Regulasi sudah jelas bahwa produk dan makanan yang beredar itu haruslah ada jaminan keamanan dan jaminan mutunya. Nah, pemerintah melalui Badan POM, pemerintah daerah, kita punya komitmen yang sama untuk Bapak Ibu punya produk menguntungkan, jangan segan-segan berhubungan meminta fasilitasi dari Badan POM maupun dari pemerintah daerah. Berkolaborasi untuk mendukung UMKM, khususnya UMKM di NTT, UMKM obat dan makanan di NTT, ya yang nanti bisa Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah provinsi punya rencana untuk membuat NTT itu produk-produk UMKM NTT akan mendapat tempat di situ. Nah, karena itu tentu produk yang akan masuk ke situ adalah produk yang sudah punya izin edar. Ayo, mari urus izin edarnya sehingga Bapak Ibu punya produk, punya akses pasar yang lebih luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Selamat pagi sekali lagi, selamat sukses. Selamat pagi, shalom. Salam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya wawancara kami bersama PLT Kepala BB POM di Kupang, Bapak Dr. Andus Yosep Nahaklau, Apoteker MKes, terkait dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM gencarkan inovasi PPTIN UMKM 7 in 1.